Pengen nanya, kenapa lu tiba-tiba ganti haluan dari yang culture retro jadi racing look kayak gini? Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi Mas Ateng bilang konsepnya racing, tapi menurutku bukan racing ini, coy. TB-TB-annya berapa? TB-TB-annya, TB-TB-annya gue beli di harga Anjing. bukan cuma sekedar nggak berfungsi. Betul. Ya, tapi itu ternyata Balik lagi di channel Tank Katros, yo. Di episode kali ini gue sudah kedatangan tamu. Ya, ini adalah salah satu pendiri dari permetikan, khususnya yang metik culture begitu ya. Dan ini ada satu hal yang menarik ya. Sebenarnya motor ini sebelumnya tuh udah punya konsep yang cukup menarik, cukup famous di kalangan anak-anak culture. Tapi entah kenapa tiba-tiba konsep itu dirombak habis dan dihilangkan menjadi konsep racing gitu ya kan. Nah, seperti apa motornya sekarang dari tampilan sebelumnya? Gue udah undang orangnya langsung, kita ngobrol-ngobrol di Katros Garage. Let's go. Di samping gue udah ada Evan. Halo, Mas Ateng. Yoi. Sehat-sehat, Mas. Oh, anak culture gitu. Salah mana? Van. Yo. Basic motor Yamaha Filano nih ya. Yamaha Grand Filano. Oke, gue mau ngasih lihat dulu teman-teman. Ini dia motor Evan yang konsep sebelumnya. Ya, cukup ikonik menurut gue ya. Ikonik. Jadi pertama kali gue kenal lu tuh sebenarnya bukan lu. Oke. Motor lu dulu. Terus udah gitu baru gue ngeliat orangnya. Oh, ternyata motornya nyolok, orangnya nyodok. Masuk. Right. Tiba-tiba nih, ngobrol sama gue, dirubah jadi konsepnya racing seperti ini. Oke. Sebelum lu jelasin, Oke. kita lihat dulu birolnya. Ini dia, Yamaha Grand Filano Mose Prats Garage. Oke, Siap. itu dia motornya. Kece juga sih sekarang. Cuman di luar itu gue pengen nanya, kenapa lu tiba-tiba ganti haluan dari yang culture retro jadi racing look kayak gini? Kita backstory lagi ya. Yeah. Sebenarnya kalau dulu itu motor gue warnanya nyolok banget nih. Merah putih. Merah putih. Dan itu lumayan banyak diikutin, mungkin bahkan si Indonesia ya. Karena kan pelopor dari si Filano Tutun itu kan awalnya emang gak ada. Terus tiba-tiba gue ngonten dan naik. Akhirnya diikutin sama banyak orang di Filano nih. Seluruh Indonesia lah pokoknya. Di penghujung Indonesia semuanya ngikutin. Dan gue ngerasa kayak bete aja. Kayak sebenarnya nggak apa-apa diikutin. Gue seneng, jujur gue seneng. Cuma kayak kalau misalnya di jalan tuh kayak, Van motor lu. Oh, digituin? Iya, digituin. Jujur. Bete. Sebenarnya iya. Akhirnya ya udah, gue setelah berpikir panjang, terus gue nyari konsep sana sini segala macam, akhirnya gue bikin lah motor yang jadinya kayak gini, Mas Ateng. Sekarang. Yang sekarang ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi Mas Ateng bilang konsepnya racing, tapi menurutku bukan racing ini, coy. Nah, ini gue jelasin dulu detailnya. Kalau misalnya lu lihat dari segi catnya, mungkin ini terkesan warna ya, warnanya terkesan racing. Cuma sebenarnya gue ngambil adaptasi motor ini segmennya tuh lebih ke retro modern, Mas Ateng. Oke. Kenapa retro modern? Karena memang dari segi warna racing. Tapi kalau misalnya gue colok warna coklat di sini, ada di jok sama di hand grip, ini jadinya retro. Nggak, sebenarnya kalau warna gue nggak berkesan racing sih. Pelek, iya dong. Pelek pasti dong. Karena kalau pelek kan gue ngambilnya emang warna si polisnya sebenarnya. Iya, jadi kesan warna polisnya. racing. Jadi kesannya racing. Cuma karena gue colok warna coklat sebenarnya, Mas Ateng, ini kan dominan banget nih. Makanya gue coloknya di jok, terus di hand grip. Jadi ada kesan retronya lah. Retro modern racing. Yes, retro modern racing. Apalagi kita lihat di lampunya juga kan udah pakai semi lazy nih sebenarnya. Yeah. Modern, Right. futuristik. Oke, Iya. langsung kita mau bahas spesifikasinya aja nih ya. Oke Siapa tahu dong. di sini teman-teman mau jadiin referensi. Diikutin aja nggak apa-apa, diikutin. Nggak Nanti apa-apa buat gua candain dia lagi motor lu tuh gitu. Sabi. Kita dari bagian kaki. Boleh, dulu. boleh Mas Ateng, Ya. boleh Mas Ateng. Geser kita bagian Yoi. kaki. Oke. Velg lu pakai apa? Velg gue pakai VND Six Star. Bukan, VND Bintang. Salah gue. VND Bintang. VND Bintang. Emang ini khusus produksi untuk si Filano dan Fazio.
Oke. Ah, Oh, jadi tinggal pasang. tinggal pasang BNP. Ini ring 12 ya? Ring 12. Ban sekarang udah Ban diganti. gua pakai, ya nih gua upgrade. Jadi ban ini gua pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Gua upsize dari ukuran standarnya. Berarti ini bannya Pirelli Diablo Rosso 120/70. 70, benar. Hitungannya oke sih. Iya. Gue pikir tadi bakal tipis, tapi ternyata per 70-nya enggak ya? Enggak, jadi kayak lebar sih sebenarnya. Lebar. Suspensi? Suspensi standar, cuma ini gue repaint juga sama Oke. sekalian sama body kemarin kan. Untuk pengeremannya gue pakai paketan dari RCB nih Mas Ate. Oh, paketan RCB. Iya. Oke. Shock breaker di downsize? Dikit. Berapa senti downsize? Down size-nya kurang lebih 3-5 cm. Nah, Nice. tapi bagian sininya gue potong Mas Ate yang body kasarnya. Karena di Villano itu, kalau misal lu down size, itu mentok ke body kasar. Oh. Jadi body kasarnya bagian atasnya gue potong buat potong biar ngelos aja. Supaya nggak mentok ya? Betul. Ilmu lagi aja. Kita ke belakang. Siap. Nah, setapan kaki-kaki belakang nih. Pelek sama tadi VND ya. Pelek sama VND Mas Ateng. Nah, ini ring 12, Ring lebar 12. 2,5. Betul. Bannya juga sama jangan-jangan? Bannya ini lebih lebar dari yang depan. Kalau yang depan itu 120, ini 130. 130/70. Nggak mentok ya? Aman ya? Sejauh ini sih aman ya? Ke CVT, Yes. kiri, ke CVT, crankcase, crankcase, aman semua. banget. Masih aman Oke. banget. Cuma mentok. Jadi gimana? kalau misalnya gue mau lebarin lagi udah nggak bisa. Oh, iya. udah maksimal. Udah maksimal, bukan mentok ya, udah maksimal, benar. Suspensi? Suspensi gue pakai H4R Mas Ateng. Oke. Ini salah satu brand baru juga sebenarnya. Oh, canggih. Iya. Ini tuh bagian asnya ini warnanya lumayan agak nonjol karena dia warnanya tuh rainbow. Oke. mantap. Iya, Cakep tuh rainbow jadi tuh. dominan lah, dikit walaupun iya. tipis gitu kan. Masa nggak lama nggak? Bentar lah. Oke, 3 tahun. Ini ada TB-TB-an nih gue bilang. TB-TB-an. Itu apa? Iya, sebenarnya ini preload Aksen aja. adjuster sebenarnya. Iya. Kalau misalnya anak-anak sekarang tuh ngomongnya preload adjuster, cuma gue pasang ini sebenarnya nggak fungsi, cuma buat Look variasi saja, aja, look look saja biar lebih padat si soknya. Soknya berapa sih harganya? Sekarang harganya kemarin gue cek di marketplace 800 ribuan kayaknya. Murah ya? Murah, masih terjangkau. Buat lah. Villano emang? Sebenarnya universal dia, buat semua Matic. Ukurannya 330. Gue ngincer sok ini karena tabungnya bawah Mas Ateng. Karena atas tuh cok body. Iya, males. Jadi gue pakai ini aja. TB-TB-annya berapa? TB-TB-an, TB-TB-an ya. Ini jalur stang lah. Jalur stang ini gue beli di harga Anjing. jalur stang. Ini sebenarnya kalian bisa ngerakit sendiri, cuy. Bukan cuma sekedar nggak berfungsi Betul. ya. Tapi itu ternyata jalu. Kalau dicopot bisa nih. Ini anjing. Iya, jalur stang sebenarnya gue tempel Iya. aja. Nah, ini gue beli udah sepaket kayak gini di harga 200 ribuan, Mas Ateng. Bangsat. Lumayan. Nipu, Ya, nipu. DIY ini tuh namanya. Ini di awal. Hmm. Nice. Right. Right. Kaki-kaki udah beres semua. Oke. Udah kita bahas tuntas. Oke. Habis semua. Sekarang mau Habis. masuk ke body-body nih. Siap. Termasuk perintilan. Ini warna hijau-hijau apa? Warna hijau ini gua pakai tipenya ya. Ah. Tipenya itu Racing British Green sebenarnya. Oke. Ya, ini gua cat juga pakai belkot. Terus juga gua di repaint ini full body sama R7 Bodyworks. R7. Tapi kok R7. apa ya? Cakep ya? Lumayan. Kok lumayan sih? Menurut gua glossy-nya dapat banget. Dapet. Glossy itu glossy mahal. Ya, bener. Ya lu bisa lihat sendiri lah detailnya Ya, gimana kan. Itu warna. Kalau dari body-body, spakbor depan dulu nih original ya. original dong. Lu tambahin mata kucing. Betul. Body depan, Body depan, nah kalau misal body depan kayaknya ada yang beda nih sama Villano pada umumnya. Lampunya gue matiin. ini body custom. Body custom. Udah ada yang jual kah? Udah ada yang jual sebenarnya di marketplace. Jadi gue beli di marketplace, pasang terus aja. gue tinggal pasang sama repaint ulang gitu. Ini koin lu jangan lupa ke bawah. Ah bener nih, lumayan. Lumayan. Weh, mundur ke belakang. Oke. Di setang ntar kita bahas. Di bagian deck belakang nih, Oke. kena repaint juga warna hijau British Racing Green. Yes, betul. Ini apa nih, Pak? Nah, ini lumayan menarik nih. Ini juga banyak ditanya nih sama followers gue di TikTok dan Instagram. Ini tuh sebenarnya kalau misalnya di Maxi, ini tuh namanya bullbar. Jadi yang penghubung dari stang sama stang satunya. Tapi ini gue gunain buat bawa barang sih. Jadi gue gunain buat bawa barang, tapi looks-nya ini hampir sama kayak stabilizer. Jadi seolah-olah stabilizer, Yes. tapi sebenarnya bukan. Bukan. Dan ini gue pakai punya Motowolf. Dan ini ada 2 item Mas Ateng. Gue jadiin 1. Lo DIY. DIY, aja tuh? bener. Ini ada bracket pen holder yang gue beli di Motowolf juga sama bawahnya. Terus juga si bulbarnya itu. Jadi gue gabungin 1. Oke, karena ini DIY berapa jadi budget? Budgetnya Berapa? kayaknya kalau bracketnya gue beli 200 ribuan ya. Terus bulbarnya itu 300 ribuan ya gope lah. Mahal juga ya. Iya. Buat untuk ukuran
kayak gini Tipis gitu. lah, tipis-tipis aja. Kita ke bodi belakang. Boleh. Ya, bodi belakang. Ini Sikat. overall berarti cuman single tone berarti ya motor lu ya? Betul, sebenarnya single tone, tapi di sini gua kasih garis warna silver. Iya, iya. Garis warna silver. Gue bikin tetap 2 tone, cuma terkesan lebih modern karena garisnya gue bikin silver Mas Ateng. Nggak sampai depan ya? Nggak sampai depan. Tapi juga kalau misal dilihat detail ke belakang, ini garisnya putus Mas Ateng. Jadi nggak nerus sampai belakang garisnya. Oh. Gue bikin gradasi putus. Beda. Jadi kalau mau ngikutin dicat ya, bukan putus pakai berarti. Skotlet. Kalau pakai Skotlet nggak bisa nih. Nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa, sorry banget. Jadi udah gue putusin nih. Body ngecat berapa lama cuy? Body ini gue ngecat ya nggak terlalu lama lah, sebulan. Sebulan? Normal. Oh, cepet ya? Oh, cepet banget, sebulan. Berapa sih ngecat di situ? Standarnya tuh kalau nggak salah di 3 jutaan sampai 5 jutaan tergantung tingkat kesulitan. Cuma kalau lebih tepatnya ya tanya ke R7 Bodyworks-nya aja. Oke, kalau kayak gini-gini ya sekitar segitu tadi ya. Segituan lah kurang lebih. Menurut gua motor ini kan tadi lu bilang konsepnya Retro modern. Retro modern Yes, racing. Racing, betul. Nah, yang bikin retro salah satunya menurut gua ya adalah ini jok pakai apa sih? Gua jok ini custom di Satyasit Mas Ateng. Oke. Termasuk sama jahitannya, terus motifnya ini gua by request juga sama Mas Satya. Jangan jahitan dong. Oh, tapi Stitching. oh stitching, oke biar arrive. Nah iya nih, apa stitching ya? Stitchingnya tuh gua request sama Mas Satya dibuat semodern mungkin, tapi tetap ada kesan retronya. Oke, ini belakangnya berarti Semi single seat. Semi single seat. Yes. Tapi masih bisa diboncengin. Masih lah. boncengin. Boncengan. Tetap bisa boncengan ya? Masih. Oke, dari bagian jok kita ke bagian setang. Oke, Setang nih ada beberapa item yang lu ganti. ada. Apa aja nih? Trip gas kan udah pasti nih. Katros Garage ini udah pasti karena coklat menyesuaikan sama jok Katros Iya, Garage. iya. Ya. Belinya di sini. Oh enggak. Enggak ada. Oke. Gas, Hand grip ini gua juga. pakai Katros, terus gas spontan gua pakai Domino. Domino. Yes. Ini Itu jalur stangnya gue pakai fast bike. pas banget. Yes, ini yang warna hitam. Handle kayaknya udah ganti nih. Udah, itu gue pakai RCB, tapi RCB-nya nggak yang kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan tabungnya pada nongol-nongol tuh Mas Ateng. Gue kurang demen. Oke. Makanya gue pakai ini yang tipe E2 sama E3. Jadi tabungnya tuh kotak di dalam. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, clean aja kita Clean. mainnya. Tetap ya, tapi udah Tetep. diganti Oh, iya dong, iya sampai dong. ke ininya ya. Sektor pengereman. Nah Oke. ini visor juga gue pakai punya Sekbil Mas Ateng. Oh, sekbil tahu gua. Sekbil. Ini PNP tinggal pasang ya. Betul, tinggal pasang. Oke. Nah, lampu, Lampu. headlamp, Headlamp gue pakai billet dari Milits tipe Z1000. lampu headlamp. Yes, betul. Lampu sen, Lampu sennya ini gue pakai JPA punya GMA Product Series. depan belakang ya? Depan belakang. Satu set. Sebenarnya dia beda, terpisah. Oh, terpisah. Jadi sen doang sama lampu belakang bisa. Nah, lampu belakang lu pakai Gemma juga. GMA juga sama. Nah ini welcome scene-nya cakep banget Mas Ateng. Oh, mahal nggak sih? Sebenarnya murah. Kalau Z1000 ini kalau kita beli secara beli doang ya di marketplace itu harga 400 ribuan. 100 ribuan. Terus lampu sen depan, Sen depan ini sepaket kanan kiri itu di 800 ribuan. kiri kanan. Kiri kanan. Depan doang. Depan doang. Ya, anggaplah belakang sama. berarti Sama. Kalau lampu belakangnya itu di 900 ribuan. ya. Beda 100 cepet. ribuan. Jadi kurang lebih 3 jutaan. Ya, segituan lah. 4 juta. Iya. Nah, jangan sampai istri tahu lah intinya. Bro, Yo. ini kan konsepnya retro racing. Betul. Kan? Kalau kita ngomongin racing, lu udah sampai menjamah bagian mesin juga nggak? Apa standaran aja? Standaran aja. Standaran aja. aja. Karena kan kalau misalnya lu tahu kan Villano itu terkenal dengan iritnya Mas Ateng. Kalau mesinnya gue main-mainin jadi nggak irit tuh. Nggak apa-apa, tapi kencang. Enggak, kita mendingan irit aja Mas Ateng. Diapain aja? Roller. Roller ganti. Roller, terus kampas ganda, fan belt, kayak gitu-gitu aja sistem. Knalpot? Knalpot ini gue pakai punya Proliner sebenarnya Mas Ateng. Cuma ini tuh banyak perubahan nih, kayak gue cat warna hitam. Terus cover knalpot ini gue bikin custom Mas Ateng. Jadi biar ada aksennya lah. Iya. Knalpot PNP tapi ya, tinggal Knalpot pasang PNP karena ini Proliner tipe Max 4. Emang PNP-nya ke Villano atau Fazio. Oke. CVT lu cat putih ya? Bukan putih itu Mas Ateng sebenarnya, krem. Iya, krem. Cuma Iya, betul. nggak ada temennya? Tadinya tuh ada Mas Ateng di cover knalpot. Cover knalpotnya tuh gue bikin krem. Oh. Cuma setelah gue lihat-lihat kok kayak agak nyolok, ya akhirnya gue ganti. Tapi si bak CVT tetap warna krem karena menurut gue masih masuk Mas Ateng. Masih masuk sih, Masih oke sih. masuk. Ya Masih aja. oke. Ini cover kipas aftermarket? Cover kipas itu aftermarket gue beli sebenarnya itu punya Vespa Mas Ateng. Vespa Matic. Oh, lu colok situ. Gue colok ke situ. Mahal nggak sih itu? 400-an lah. 400-an ya? Tapi nggak muter ya dia ya? Nggak mutar? Nggak muter, diem aja Diem dia. aja. Diem aja.
Pan, terakhir, Yo. gue mau nanya, ada yang Boleh. kurang-kurang lagi nggak detail-detail lagi? Sebenarnya yang tadi belum kesebut cuma baut sih mas. Baut ya? Baut tuh pakai apa emang? Baut semuanya gue pakai stainless 2 kunci. Oh, stainless 2 kunci. Stainless, tapi stainless ya, bukan titanium ya. Iya, iya, iya. Ini kayak buat spion ya? lu Yes, ganti ya? betul. Motor Buat nggak ada spionnya ya? Nggak ada. Kita kan jalan lurus ke depan ya, nggak perlu lihat ke belakang lah, gitu kan. Masa lalu mah ya udah aja. Udah, gitu, masih dibahas. Diri, netizen. Iya. Stainless ya? Bener. Full biasanya. body full body. Mulai dari Abis- body kasar, baut body halus semua pakai baut stainless. Habis berapa sih? Kalau lu mau main, gue jarang sih bawa motor gue pakai stainless. Bener, jujur main baut nggak kerasa mas Ateng. Ya, makanya berapa? Lu habis berapa? Kaduh, berapa ya 2 baut jutaan tuh? Ya mungkin segituan kali ya. 2 jutaan. Ya, segitu, Oke. segitu. Terakhir, Oke, gue mau nanya, kira-kira untuk keseluruhan motor lu Oke. dari yang konsep awal benar. yang gue suka nih sampai sekarang jadi, Mhm. itu udah habis berapa? Average budget berarti ya? Enggak dong, harga pasti lah. Kenapa sih lu? Ada masalah lu? Enggak, bukan gitu. Gua tuh jujur gak tahu. Habis Karena 100 lupa. juta. Gue lupa. Oh, lu, kebanyakan duitnya. Bukan. Tapi gue kayak bayar misalnya gitu Iya. kan, bayar 12.000, 13. Aduh, lupa gitu. Average budget Iya, aja average lah. aja, average. Average budget mungkin di angka overall ya, yang nggak nyampe 10 juta lah maksudnya. Masa? Gua Ngecatnya lah. berapa? Ngecatnya berapa? Nggak mungkin. Lu takut Nggak bini lu nyampe nonton, 10 lu. juta. Lu pasti, lu takut bini lu nonton kan? Nggak nyampe 10 juta. Jujur nih, kalau boleh jujur nih. Nih, stainless Enggak, 10 juta. jujur. Iya. Itu kan kalau misal peribahasa ngomong jadinya nih kayak Iya. gitu kan. Tapi kalau misal keseluruhan paling ya 300-400 ribuan. Apa? 300-400 ribuan lah paling. Itu masih aman banget karena kan sisanya gue pakai buat ke istri kan biasanya. Apaan tuh? Beras. Ini overall semua. Jadi semua motor 300-400 ribuan Oke. gitu. Semua nih total full modifikasinya. Kalau yang harga yang tadi itu harga udah naik aja emang Oke. gitu. Itu guys ya. Oke, kalau begitu buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar parts yang ada di motor ini atau kalian bingung-bingung tadi soal teknis, mau ikut-ikutan pasang velg juga kayak gitu-gitu atau apapun itu, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komen, nanti bisanya gua bakal jawab. Dan kalian juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Evan Prats. Evan Prats apa? Yoi. Itu Instagram lu apa? Evan Prats. Evan Prats juga? Evan Prats TikTok juga. juga sama? Sama. Oh iya. Oke. Segitu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini. Siapa tahu yang mau main motor matic atau nge-custom atau memodifikasi motor matic. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like juga dan pastinya subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Yo. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.